Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper. Karena Martin Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan. Martin sangat welcome. Ya, kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi goalkeeper kita. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupannya mereka masing-masing. Ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di Liga luar. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, Serie A, Serie B, Juventus, Inter, kemarin Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. Di posisi 3 kita akan memprioritaskan goalkeeper yang muda supaya bisa belajar kepada senior-seniornya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Para pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, menyikapi Pak Erick Thohir yang akan menaturalisasi satu lagi pemain diaspora ya, yaitu si Emil Audero. Wah, menurut saya pribadi ini ya, saya sih kurang setuju ya, soalnya saya masih merasa sakit hati ini, masih sakit hati waktu bapaknya bilang mimpi kali. Itu sangat-sangat bikin menyakitkan sekali, padahal bapaknya itu orang Indonesia, bapaknya berdarah Indonesia tulen mungkin ya, tapi kok bisa ngomong seperti itu gitu loh. Tidak mau ya anaknya bermain untuk timnas Indonesia. Tapi setelah mereka para diaspora datang ke Indonesia, sudah banyak yang dinaturalisasi. Si Emil Audero itu ngotot sekarang pengen dinaturalisasi ya kan. Bahkan bapaknya pernah bilang si Emil itu lebih bagus daripada Martin Paes katanya. Itu kan baru katanya ya, mudah. Tapi dengan adanya si Emil Audero di posisi penjaga gawang ya, tambahan penjaga gawang, akan semakin sulit untuk para penjaga gawang yang ada di Indonesia yang khususnya penjaga gawang lokal ya, akan sulit bersaing untuk mendapatkan tim utama ya. Untuk sekarang aja cuma satu Martin Paes saja, mereka penjaga gawang yang ada sekarang yang di timnas itu mereka sangat kesulitan ya untuk bersaing dengan Martin Paes, karena Martin Paes memang cukup bagus permainannya. Dia sudah bisa menggagalkan penaltinya Arab Saudi juga ya waktu itu. Kalau tidak ada kalau tidak ada si Martin Paes waktu lawan Australia juga penampilannya cukup bagus sekali. Nah sekarang si Emil Audero mau gabung ke Indonesia, ke timnas Indonesia ya. Apakah dia mampu bersaing dengan Martin Paes ya, kita lihat aja teman-teman. Nah sebelum lanjut ke video yang berikutnya, kepada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. U20 kandas di Piala Asia. Ada efek dari hilangnya STY nggak? Iya, kalau gua tahun kemarin juga STY kan nggak juga masuk lolos grup kan nggak. Tapi dapat 4 poin bang. Ya, Sekali menang, sekali seri, sekali kalah. Ya kalau itu sekarang kan 2 kali kalah, 1 seri. Iya. Oh jadi ada kemunduran gitu kan? Iya. By statistik ya bang. Baik statistik. Jadi STY dipecat, timnas U20 out menurut lo? Iya bang. Iya juga. Jadi faktanya begitu ya? Faktanya Memang gitu, begitu, Bang. faktanya begitu sih. Memang begitu. STY dipecat, U20 Out. fakta. Meskipun Itu STY fakta. juga bawa tim U20 juga Out juga waktu out itu. juga gitu.
Ini kalau dulu penyebabnya apa? Kalau menurut gua karena pakai TC jangka panjang, mestinya mereka masuk kompetisi aja. U20 dulu. Iya, karena memang kita nggak punya kompetisi di umur itu bang. Jelas itu. Nggak ada. PSSI dong. Iya sih bang. Menurut lu PSSI harus buat. Harus lah bang. Ya tapi PSSI sibuknya kan ini untuk naturalisasi aja. Semuanya apa Sintayong ini ngefek ke timnas U20 itu teman-teman ya. Yang jelas dulu waktu itu Sintayong bisa membawa 4 poin ya, walaupun memang ya out juga, tapi 4 poin waktu itu sangat ya cukup berarti ya. Kalau daripada sekarang cuma bawa 1 poin ya, berarti ada kemunduran di timnas U20 ini teman-teman. Sudah tahu belum? Ada pengamat yang bilang nggak apple to apple kalau ngebandingin kemenangan Indonesia di zaman Sintayong atas Suriah dibandingin dengan kekalahan Indonesia atas Suriah di zaman Indra Safri pertandingan kemarin tuh. Nih ada buktinya. Seluruh pemain yang diturunkan sebagai starter di zamannya Sintayong ketika menghadapi Suriah semuanya lahir dan besar di Indonesia. Dari kiper Fasya hingga Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka di depan semuanya lahir dan besar di Indonesia. Begitu juga kemarin, skuad yang diturunkan oleh Coach Indra Safri dari Ikram hingga Kakak semuanya lahir dan besar di Indonesia. Tanpa mau membanding-bandingkan pemain dan pelatih, gue cuma pengen minta para pengamat, konten kreator, siapapun itu, ayo kita menilai secara objektif. Kita tetap kritik kalau penampilan pemain kita kurang baik, dan kita puji kalau permainannya bagus. Yang penting support, jangan pernah berhenti. Kita Garuda. Komentarnya sikat. Betul, semua komentar jangan hanya cuma netizen aja yang memberikan komentar yang memberikan penilaian. Yang paling penting itu para pengamat yang paling tahu bola itu kan mereka gitu. Harusnya mereka itu tampil, mereka turun keluar gitu ya. Berikan penilaiannya, berikan kritiknya, berikan supportnya juga buat para pemain dan pelatihnya. Jangan begitu kalah ngumpet tidak ada tidak ada komentar, tidak ada statement, tidak ada pernyataan daripada mereka para pengamat ya. Kalaupun ada itu seperti malah kembali memuji-muji ya, bukannya mengeritik di sisi ketidakberhasilannya. Ini malah membangga-banggakan keberhasilannya di AFF gitu ya. Harusnya ya waktu itu kalau pencapaian yang cukup bagus, tapi kan yang main itu di Piala Asia ya itu dikritik di Piala Asianya. Kita sudah tidak ngomongin lagi Piala AFF dan segala macamnya. Yang kita mau tuh dari mereka tuh mereka objektif, mereka tuh hadir untuk mengkritik, supaya bisa membangun sepak bola Indonesia ini. Jangan cuma ngebagus-bagusin aja. Dulu Sintayong mana pernah ada pelatih pengamat yang membagus-baguskan Sintayong ya di antara mereka itu. Ini jarang-jarang deh boy, jarang-jarang deh gua kritik ke federasi. Disclaimer dulu, gua adalah orang yang sangat amat pro kepada Pak Erick Thohir karena kinerja yang beliau lakukan itu sangat berdampak kepada sepak bola kita, terutama kepada timnas ya. Tapi gue sangat menyayangkan ya, kenapa hal ini tuh bisa terjadi. Jadi intinya subtitle dari betul ya, belum ada pencapaian sejauh ini gitu ya. Di antara ketua-ketua PSSI yang dulu bukan maksud mengucilkan atau mengecilkan prestasi mereka ya atau kinerja mereka, tapi selama ini Indonesia yang paling menonjol daripada ketua-ketua PSSI yang lain ya Pak Erick Thohir ya, yang membawa para diaspora ke Indonesia, termasuk juga Sintayong jadi di dalamnya. Tapi tidak terlepas dari perannya Pak Erick Thohir ya, yang bisa membawa pemain-pemain diaspora masuk ke Indonesia, dan alhamdulillah sekarang Indonesia masih berada di round 3 ya, dan di posisi 3 juga. Mudah-mudahan dengan nanti di bulan
Saat ini Indonesia bisa meraih kemenangan di dua tim itu ya, minimal 1 kali imbang 1 kali menang gitu ya, atau nanti di bulan selanjutnya kita bisa menang juga melawan Cina gitu. Videonya timnas Indonesia itu berbeda dengan apa yang diutarain sama asisten pelatih dari El Serba Salah, Sintayong, yaitu adalah Coach Choi. Di mana Doi itu ngomong dengan bahasa Korea, yang kurang lebih dia ngomong tuh aslinya kayak gini. Silakan kalian pause dan kalian baca, boy. Tapi ditranslate jadi kayak gini. Ketua umum memimpin dan mengurus organisasi dengan baik. Sebenarnya Pak ya, dari saya ya Pak ya, gak usah pakai pencitraan kayak gitu pun. Gak usah pakai mengagung-agungkan nama Bapak pun. Saya pribadi dan juga mungkin banyak fans timnas di luar sana itu udah mengapresiasi dengan kinerja dari PSSI sekarang. Emang kalau misal dibilang dari kata sempurna untuk federasi sekarang, ya emang belum boy. Terbukti dari pembenahan usia dini dan juga kualitas liga itu masih jauh dari kata maju boy. Tapi sekarang kita tuh udah bergerak ke arah sana. Dan gue pribadi cukup sering memantau perkembangan dari Pak Arya Sinulinga, Pak Erik, dengan program-program yang emang udah dijalanin. Kan dengan munculnya berita tadi boy, yang membuat publik tuh jadi bertanya-tanya gitu. Untuk apa subtitlenya tuh sampai diubah kayak gitu? Asli gue jujur mempertanyakan nih. Kita nggak pernah loh ada di era sepak bola sekeren sekarang. Tapi jangan sampai gara-gara momen kayak gini, supporter tuh jadi kebagi-bagi nih. Ada yang full sepenuhnya dukung federasi dan timnas, ada yang dukung timnas doang tapi nggak dengan federasi. Sekali lagi, gue berharap ini nggak akan merembet kemana-mana. Dan gue sangat support ya, apapun demi timnas Indonesia. Ya, tanpa pencitraan pun Pak Erik memang sudah diakui ya prestasinya Pak Erik selama ini. Pak Erik yang bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ya dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya dulu di AFF aja kita terseok-seok ya, 6 kali masuk final tapi tidak pernah jadi juara ya, tidak pernah menang dalam satu kali pun kita memenangkan juara AFF. Tapi sekarang walaupun memang sekarang juga Piala AFF belum kita menangkan, tapi kita sudah ada di round 3 pra Piala Dunia. Harusnya kita merasa bangga, kita mengajukan dengan prestasi-prestasi yang diberikan Pak Erick Thohir berserta semua jajarannya ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.